Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdillah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man saru ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kathiran mazida amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma abada, kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin al-hadirin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang aku cintai karena Allah tabaraka wa taala, pada siang hari ini khatib ingin menyampaikan sebuah khutbah yang insya Allah menggugah hati-hati kita semua, membasahi daripada hati-hati yang kering kerontang, insya Allah menjadikan asupan iman, menambah ketakwaan untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Jamaah kaum muslimin, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 3 orang pertama yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan berakhir berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 kelompok orang ini? Kenapa mereka diadili dan kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka? Dengarkan sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abi Dawud, Ibnu Hibban, bahkan Ibnu Khuzaimah, bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad. Terdapat 3 kelompok pertama nantinya yang paling pertama diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil ke hadapan Allah. Mereka dipanggil ke hadapan Allah. Mereka dipanggil oleh Allah. Apakah ketiga kelompok ini adalah mereka para pelaku dosa? Tidak jamaah. Apakah mereka pembunuh? Tidak. Apakah mereka pembegal? Tidak. Apakah mereka perampok? Tidak. Apakah mereka koruptor? Tidak. Apakah mereka pemerkosa? Tidak. Yang 3 orang dipanggil ini adalah kelompok pertama, qari'ul Quran.
hafizul Quran, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling alim, paling pakar di bidang ilmu Al-Quran. Ini kelompok pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika qari'ul Quran, ketika hafizul Quran, ketika orang yang paling pakar dalam ilmu Al-Quran, mengajar sana dan sini, suaranya merdu, hafalannya banyak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadap-hadapan dengan Allah. Allah tampakkan nikmat yang berlimpah kepada si qari'ul Quran. Allah tampakkan nikmat yang berlimpah yang telah Allah berikan kepada si qari'ul Quran. Si qari'ul Quran ini mengakui semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, mengakui bahwasanya semua nikmat telah ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada si qari'ul Quran, wahai para penghafal Al-Quran, wahai para pakar, wahai orang-orang yang alim, wahai orang-orang yang suaranya merdu ketika melantunkan Al-Quran. Tanya Allah ketika itu pendek saja, simple saja. Untuk siapa kau menghafal Al-Quran? Karena siapa kau menghafal Al-Quran? Itu tanya Allah kepada si qari'ul Quran. Maka si qari'ul Quran menjawab, ya Allah, aku menghafal Al-Quran karena engkau. Aku mempelajari Al-Quran karena engkau. Aku mendalami ilmu Al-Quran karena engkau. Aku mentadabburi ilmu Al-Quran karena engkau. Aku membaca Al-Quran karena engkau. Dan Allah Ta'ala ketika itu mengatakan apa kepada si qari'ul Quran, jamaah? Kadzabta, engkau berdusta, engkau berdusta, engkau berdusta. Pada hari itu jamaah kaum muslimin, Allah tidak bisa ditipu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam hati dan dada manusia. Ketika si qari'ul Quran membela dirinya, aku menghafal Al-Quran karena engkau ya Allah. Aku mengimami manusia karena engkau ya Allah. Aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Aku melantunkan Al-Quran karena engkau ya Allah. Aku mempelajari Al-Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah ketika itu, jamaah kaum muslimin? Kadzabta, kau berdusta. Kau berdusta. Kau berdusta, kau menghafal Al-Quran, kau mempelajari Al-Quran, kau mentadabburi Al-Quran, kau membaca Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran. Kau berharap oleh pujian manusia, kau berharap dikatakan sebagai seorang pakar, kau berharap dikatakan sebagai orang yang alim, kau berharap pujian manusia. Manusia memuji engkau sebagai pemilik suara yang sangat merdu. Kau menghafal bukan karenaku, bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah ketika itu, jamaah? Maka dipanggillah malaikat Allah, ambil dia, ikat tangannya, telungkupkan wajahnya, seret dan campakkan ke dalam neraka. Akhirnya si qari'ul Quran yang menghafal Al-Quran bukan karena Allah, bukan untuk Allah, dibawa malaikat masuk ke dalam neraka. Kelompok kedua yang diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mujahid fi sabilillah. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada mujahid tersebut. Allah tampakkan, Allah perlihatkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada si mujahid tersebut, dan si mujahid mengakui setiap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah bertanya kepada si mujahid, untuk apa kau berperang? Karena siapa kau berperang? Tanya Allah kepada si mujahid. Maka si mujahid menjawab, jamaah, aku berperang karena engkau. Aku menumpas musuh-musuhmu karena engkau. Aku meninggalkan anakku, meninggalkan istriku, meninggalkan kebunku, meninggalkan perniagaanku, meninggalkan perdaganganku, berjihad di jalanmu, mengharap redomu ya Allah, mengharap pahalamu ya Rahman. Apa kata Allah ketika itu, jamaah? Kadzabta, kau berdusta.
Kau berdusta, kau berperang, berangkat perang, meninggalkan anakmu, meninggalkan istrimu, meninggalkan kebunmu, meninggalkan sawahmu, meninggalkan perdaganganmu. Kau berangkat berperang, kau berharap pujaan pujian manusia. Kau berharap agar manusia mengatakan engkau sebagai seorang pahlawan. Kau berharap dikenang, kau berharap dielu-elukan, kau berharap ditinggi-tinggikan, kau dipuja, kau dipuji, kau dikenang, kau dielu-elukan oleh manusia. Sekarang kau telah menerima apa yang telah kau harapkan, maka dipanggillah malaikat Allah, ambil dia, ikat tangannya, telungkupkan wajahnya, seret dan campakkan, masukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, jemaah kaum muslimin, yang dipanggil oleh Allah, berhadap-hadapan dengan Allah, yang diadili oleh Allah, mereka yang berinfak, mereka yang berzakat, mereka yang berderma, mereka yang bersedekah, orang-orang dermawan, dipanggil oleh Allah. Allah bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang singkat, sesingkat-singkatnya. Untuk apa kau berinfak? Karena siapa kau berinfak? Untuk apa kau bersedekah? Karena siapa kau bersedekah? Maka si dermawan itu menjawab, ya Allah, aku berinfak, aku bersedekah, aku berderma, aku berzakat, aku mengharap ridhomu ya Allah. Aku mengharap ridhomu ya Rahman. Aku berharap pahalamu ya Allah. Aku berharap wajahmu ya Rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, kau berdusta. Kau berinfak, kau berzakat, kau bersedekah, kau mendermakan hartamu, kau berharap pujaan pujian manusia agar kau dikatakan sebagai orang yang pemurah, orang yang ringan tangan, membantu orang lain, dan orang yang dielu-elukan, ditinggi-tinggikan, dipuja dan dipuji dikarenakan gampang membantu orang. Intinya kau berharap pujaan dan redo manusia. Apa kata Allah setelah itu jamaah? Dipanggillah malaikat, diikat tangannya, diseret dia, ditelungkupkan wajahnya, masuk ke dalam neraka. Jamaah kaum muslimin, saudaraku yang aku cintai karena Allah. Bayangkan, 3 kelompok pertama ini, kalau kita lihat secara zahir, secara logika kita, logika akal kita, musmakul, nggak masuk akal masuk neraka. Nggak masuk akal masuk neraka. Bukankah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi kenapa kok bisa masuk neraka? Yang kedua, mujahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logikanya, nggak mungkin Ustaz masuk neraka. Bukankah Allah ta'ala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Jihad itu adalah puncak amalan tertinggi dari amalan-amalan yang ada dalam Islam. Tapi kok bisa masuk neraka? Yang ketiga, berderma, berinfak, berzakat, bersedekah. Kok bisa masuk neraka Ustaz? Musmakul, tidak masuk akal Ustaz. Tidak masuk logika Ustaz. Dia berderma menghabiskan hartanya. Bukankah amal yang paling ingin dikerjakan oleh orang-orang meninggal ketika diberikan kesempatan untuk hidup kedua kalinya, mereka ingin bersedekah? Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di manakah letak kesalahan 3 kelompok ini? Di manakah letak kesalahan 3 kelompok ini? Kok bisa mereka berlabuh masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena secara zahir, secara akal kita, tidak mungkin mereka masuk ke dalam neraka. Di mana letak kesalahan 3 kelompok ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Letak kesalahan mereka adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Mereka mengerjakan itu bukan karena Allah. Sayang sekali jemaah. Kalau mereka mengerjakannya karena Allah, kalau mereka mengerjakannya untuk Allah, insya Allah surga untuk mereka. Tapi sayangnya jemaah, Quran yang dibaca, perang yang dilakoni, uang yang didermakan, semua itu mereka lakukan bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Bukankah sebuah ayat kalam Allah yang sering kita baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Tanyakan diri saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini. Kemarin berkurban, habis menyembelih hewan kurban. Tanyakan diri kita semua jemaah. Tanyakan diri kita, untuk siapa kita berkurban? Karena siapa kita berkurban? Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Untuk siapa kita Jumat? Karena siapa kita Jumat? Kita membaca Al-Quran Al-Karim. Untuk siapa kita membaca Al-Quran? Karena siapa kita membaca Al-Quran? Kita berzikir kepada Allah. Kita puasa sunnah. Kita melakukan ibadah seperti tahajud, duha, dan witir. Tanyakan kolbu kita. Untuk siapa dan karena siapa? Kalau bukan untuk Allah, kalau bukan karena Allah, Anda termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Tapi kalau itu semua karena Allah, untuk Allah, insya Allah Anda dan kita semua akan berbahagia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon jamaah kaum muslimin, senangkan hati Allah, senangkan Allah, buat Allah tersenyum di hadapan para malaikatnya dengan keikhlasan yang kau hantarkan ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'am wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi abbadik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآل آله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم ارحمنا بتلاوة القرآن اللهم احفظنا بحفظ القرآن اللهم بارك لنا في مراجعة القرآن اللهم اجعل أهلنا وأولادنا من حفاظ القرآن اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في إيران اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في باكستان اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في العراق والإيران اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في أفغانستان في سوريا في الشام في اليمن وفي كل بلدان المسلمين اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وزلزل أقدام أعدائهم اللهم مزق جمع أمريكا وجنوده اللهم مزق جمع أمريكا وجنوده اللهم مزق جمع أمريكا وجنوده اللهم مزق جمع إسرائيل وجنوده اللهم مزق جمع إسرائيل وجنوده اللهم مزق جمع إسرائيل وجنوده اللهم مزق جمع
Faransa wa junudih. Allahumma mazziq jam'a Faransa wa junudih. Allahumma mazziq jam'ahum. Allahumma mazziq jam'ahum. Allahumma mazziq jam'ahum wa rudda kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ihfaz ulama al-muslimin. Allahumma ihfaz ulama al-mu'minin. Allahumma ihfaz ulama al-mujahidin. Allahumma ihfaz a'immatal muslimin wa qadatahum min kulli su'in wansurhum bil haqqi wansuril haqqa bihim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimus shalah.